memahami energi melalui panca indera kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Semoga kita semua makin sehat, makin bahagia, dan mudah mengolah rasa, mengasah jiwa, sehingga spiritual kita makin baik, makin meningkat, dan mendapatkan pencerahan dari Tuhan penguasa alam semesta. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan memberikan pemahaman tentang hubungan energi terhadap panca indera dan membentuk energi spiritual di dalam diri kita, sehingga kita bisa mengolah rasa tersebut. Dan segmen Cipta Rasa ini saya ajarkan atau saya tayangkan di dalam channel Asosiasi Kundalini Indonesia, yaitu pada hari Kamis jam 7 malam. Silakan disimak semuanya agar kita bisa saling belajar tentang cipta rasa. Sebelum kita masuk dalam pemahaman ini, kita harus tahu dulu panca indera mana yang sebagai jalan untuk membentuk cipta rasa dan menciptakan energi spiritual di dalam diri kita. Nah, ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, namun kali ini saya akan simpelkan, saya akan jelaskan lebih rinci sehingga Anda bisa paham dan bisa menjalankan apa yang menjadi cipta rasa, apa yang bisa kita hadirkan di dalam olah rasa kita sehingga mudah terjadi apa yang kita rasakan. Nah, faktor penentu dari panca indera kita adalah yang pertama, yaitu penglihatan, yang kedua adalah pendengaran. Dua faktor ini yang menjadi inti olah rasa kita, yang menjadi sumber yang nantinya akan direkam di dalam rasa kita, yaitu dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita mengenal rasa kita, memperkuat respon rasa kita dari ini visual, kemudian auditory, kemudian kinestetik, kemudian olfaktori atau penciuman, kemudian gustatori atau kecapan. Kinestetik bisa dari rasa sentuhan, bisa dari rasa batin. Nah, untuk bisa kita mencipta rasa dengan baik, maka dari yang inti 1 dan 2 ini harus kita olah dengan baik, harus kita perhatikan dengan baik. Apa yang kita lihat harus yang baik agar kita bisa dapat energi baik. Apa yang kita dengar juga harus baik. Jadi apa yang kita rekam di dalam cakra kita akan baik juga. Jadi mulai perhatikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Usahakan setiap harinya kita bisa, nantinya ada tema filter ya, tapi ini saya sedikit kasih bocoran. Kita bisa menciptakan satu filter dengan niat, yaitu pada saat meditasi pagi atau sebelum tidur, kita meniatkan diri kita untuk selalu memfilter apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk. Maka katakan dalam batin cakra kita, di inti cakra kita, terutama di cakra jantung dan cakra ajna, selalu katakan semua yang baik hadirlah dalam diriku.
yang buruk menyingkirlah. Walaupun kadang ada yang buruk datang, tapi karena inti cakra sudah kuat meniatkan yang baik saja, maka akan terdorong yang buruk itu keluar dari diri kita atau tidak kita terima. Maka ini kunci untuk bisa memperkuat nanti ketika kita menciptakan filtering di dalam cipta rasa kita, yaitu lakukan pada saat meditasi sebelum tidur malam dan sesudah, yaitu pagi ya. Afirmasi yang tadi saya sebutkan. Ulangi video ini, cermati baik-baik, rasakan baik-baik, kemudian lakukan penerimaan rasa dari panca indera kita, yaitu penglihatan dan pendengaran, dan itu menjadi dasar untuk kita bisa memberikan energi spiritual di dalam diri kita agar rasa kita semakin baik dan semakin baik. Apa peran panca indera kita terhadap energi spiritual di dalam diri kita? Perannya, energi spiritual itu yang ada di cakra. Kalau saya bilang energi spiritual yang ada di roh kundalini itu sudah dari Tuhan. Dan energi spiritual yang saya bahas atas peran cakra ini adalah yang ada di cakra. Saya ulangi, yang saya bahas energi spiritual atas peran panca indera ini adalah energi di cakra kita, di 7 cakra. Apa perannya terhadap panca indera? Jadi saling mengisi ya. Jadi cakra itu dibentuk oleh panca indera kita. Bukan dibentuk ya, tapi bekerjanya cakra ini atas apa yang direkam panca indera kita. Jadi cakra kita jadi baik, cakra kita jadi buruk karena respon panca indera kita. Maka mulai dari yang inti dulu. Pandanglah yang baik-baik dan dengarlah yang baik-baik. Maka cakra kita akan menjadi baik. Jadi peran panca indera terhadap spiritual atau energi kekuatan spirit di dalam diri kita itu sangat berpengaruh. Jadi saling baik, saling keterhubungan. Kalau kita nggak bisa merekam panca indera atau apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dicium, apa yang dikecap, tidak bisa kita filter, tidak bisa kita hadirkan yang baik di dalam 7 cakra kita, maka panca indera itu akan berperan buruk. Tapi kalau di dalam peran hidup kita, kita bisa memfilter apa yang masuk di dalam cakra kita melalui panca indera, yaitu yang baik-baik saja, maka cakra kita ini akan jadi baik. Hati-hati ya, panca indera ini sangat berperan dalam energi spiritual di dalam diri kita. Mulai dari apa yang kita lihat dulu dan apa yang kita dengar dulu. Cermati apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar. Kalau buruk, menyingkirlah. Atau kalau Anda bisa sudah punya circle energi yang saya bantu di level 2, silahkan ikuti. Tapi circle-nya diaktifkan agar terjaga dari energi negatif. Mengapa memahami energi yang masuk dalam diri kita itu penting? Dan bagaimana cara memahaminya? Penting karena ini berpengaruh terhadap pengembangan diri kita. Bagaimana cara memahaminya? Kita harus belajar dulu. Harus tahu dulu. Harus bisa mengerti fungsinya. Dan kemudian
memahaminya dan menjalankan untuk pengembangan diri kita. Dari sebelumnya video ini yang di awal kali sudah saya sebutkan bahwa kita harus bisa memahami respon panca indera kita yang mengisi energi spiritual kita. Dari mulai penglihatan dulu, kemudian pendengaran, kemudian kinestetik, rasa, kemudian olfaktori, bau atau aroma, kemudian gustatori atau kecapan. 5 panca indera ini harus kita pahami, harus kita mengerti fungsinya sehingga kita bisa memahami dan menjalankan apa yang sebenarnya diterima di dalam cakra kita. Yang baik itu apa sebenarnya? Dengan begitu kita akan bisa memaksimalkan fungsi dari cakra-cakra yang ada di dalam diri kita sebagai spirit energi kebaikan, energi pendukung kehidupan kita untuk semakin sehat, semakin bahagia, dan bahagia. Terima kasih dan salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.